Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini, insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerangi hati dan jiwa kita, memudahkan urusan-urusan kita, serta mengabulkan segala hajat kita. Insyaallah barokah bacaan ini akan sejuk hati kita, damai perasaan kita, serta tentram jiwa dan batin kita. Semakin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin jauh orang tersebut dari masalah. Sebaliknya, semakin jauh seseorang dari Allah, maka semakin dekat orang itu dengan masalah. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, a'zamul masaib al-bu'du minallah. Musibah terbesar yang menimpa pada seseorang adalah ketika orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu An-Nawadir, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Ahmad Shihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faidatun, ini adalah sebuah faidah. Man qala lailatal jum'ati 10 marratin, barang siapa yang membaca bacaan berikut ini 10 kali pada malam Jumat, kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin, maka Allah mencatat untuknya mi'ata alfi hasanatin, sebanyak 100 juta kebaikan. Wa maha anhu mi'ata alfi sayyi'atin, dan Allah menghapus untuknya sebanyak 100 juta kejelekan atau dosa. Wa rafa'a lahu mi'ata alfi darajatin, dan Allah mengangkat untuknya 100 juta derajat kelak di surga. Wa zahama Ibrahim al-Khalil yaumal qiyamati fi qubbatihi, dan kelak di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam di surga. Jadi jika bacaan berikut ini dibaca 10 kali pada malam Jumat, maka pertama Allah mencatat untuknya 100 juta kebaikan. Kemudian yang kedua, Allah menghapus untuknya 100 juta kejelekan atau dosa. Yang ketiga, Allah mengangkat untuknya 100 juta derajat kelak di surga. Dan yang keempat, kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalam di surga. Sebagian ulama mengatakan, apabila bacaan ini dibaca bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamah, setelah adzan kemudian kita sholat sunat qabliyah, setelah itu kita membaca bacaan ini minimal 1 kali atau mungkin 3 kali, maka pertama diampuni dosa-dosanya,
Kemudian yang kedua, dibahagiakan hidupnya, damai perasaannya, tentram jiwanya, sejuk hatinya. Dan yang ketiga, akan diberikan oleh Allah keberkahan dalam hidupnya, berkah rizkinya, berkah usahanya, berkah keluarganya, dan lain sebagainya. Adapun cara bacanya, dibaca langsung tanpa tawassul. Kemudian dikatakan juga, jika kalimat berikut ini dibaca sebanyak 111 kali setiap malam, maka akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal urusan rizki, baik rizki zahir maupun rizki batin. Rizki zahir seperti harta yang banyak, pangkat dan jabatan yang tinggi, sehat walafiat badannya. Kemudian rizki batin seperti kekayaan ilmu, kemantapan iman, husnul khatimah, dan lain sebagainya. Nah, adapun tentang bacaan yang dimaksud adalah sebuah sholawat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis sariyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhil ashiyah. Itu bacaan yang dimaksudkan. Bagi sahabat yang mungkin belum hafal terhadap bacaan ini, maka tulisannya saya tulis di kolom deskripsi. Bacaan tersebut oleh sebagian ulama diberi nama sholawat basitah. Ada juga yang menamainya dengan sholawat bariyah, dan ada juga yang memberi nama dengan sholawat Ibnu Abbas. Itu keterangan dalam kitab ini. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, wahai zat Allah yang abadi pemberiannya, yang langgeng pemberiannya kepada makhluk. Ya basital yadaini bil atiyah, wahai Allah yang selalu membentangkan kekuasaannya, kemurahannya berupa pemberian anugerah. Ya sahibal mawahibis saniyah, wahai Allah yang mempunyai anugerah atau pemberian yang agung. Salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, berilah rahmat kepada junjungan kami yaitu Nabi Muhammad, sebaik-baik manusia yang berbudi luhur. Waghfir lana ya dzal ula fi hadhil ashiyah, dan ampunilah kami wahai zat yang maha tinggi fi hadhil ashiyati, di dalam kehidupan ini. Itu antara lain kurang lebihnya terjemahan dari sholawat tersebut. Untuk yang 111 kali di waktu malam, sebaiknya sebelum kita membaca, kita awali dulu dengan sholat sunat hajat 2 rakaat. Usalli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga ini saya khususkan kepada semua guru-guru saya, Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan
kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah, dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca sholawat tersebut di atas sebanyak 111 kali. Ini kita lakukan setiap malam. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas saidin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.